Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sabrila Putri dengan NIM 2303 441010141. Baik, saya di sini akan menjelaskan identitas negara. Apa sih identitas negara itu? Baik, simak video ini. Pengertian identitas negara. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengecu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Baik, yang selanjutnya yaitu bahasa negara. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat menyurat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditulis di dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato terutama pidato kenegaraan ditulis dan diucapkan dalam bahasa Indonesia. Demikian pula halnya dengan pemakaian bahasa Indonesia oleh warga masyarakat kita di dalam hubungan dengan upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan. Dan yang kedua yaitu bendera negara. Bendera Indonesia memiliki makna filosofis. Merah berarti keberanian, sedangkan putih berarti kesucian. Selain itu, warna merah pun dikatakan melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Kedua warna tersebut dianggap saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia. Menurut Soekarno, kedua warna tersebut berasal dari penciptaan manusia, yaitu merah yang merupakan darah wanita dan putih yang merupakan warna sperma. Di samping itu, menurutnya pun tanah Nusantara berwarna merah, sementara getah tumbuhan berwarna putih. Dan orang Jawa sudah menyajikan bubur merah putih selama ratusan tahun. Ketiga, lambang negara. Sebagai pedoman hidup bangsa dan dasar negara, Pancasila dilambangkan dengan burung Garuda. Makna burung Garuda sebagai lambang Pancasila menyimpan berbagai nilai luhur. Makna lambang Garuda Pancasila secara keseluruhan melambangkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Ini terlihat dari cakar burung Garuda yang menggenggam semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meski berbeda-beda tapi tetap satu. Kepala burung Garuda yang menoleh ke kanan mungkin karena pemikiran orang zaman dahulu yang ingin Indonesia menjadi negara yang benar dan bermaksud agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Dan anggapan bahwa arah ke kanan adalah arah yang baiklah yang membuat kepala Garuda dibuat menghadap ke kanan. Biasanya banyak anggapan yang mengatakan bahwa jalan yang benar itu dilambangkan dengan arah kanan. Makanya kepala Garuda Indonesia selalu mengarah ke kanan. Sayap yang membentang adalah siap terbang ke angkasa. Burung Garuda dengan sayap yang mengembangkan siap terbang ke angkasa, melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara. Keempat yaitu lagu kebangsaan. Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan Republik Indonesia. Lagu ini menjadi salah satu titik kelahiran pergerakan nasionalis di seluruh Nusantara yang mendukung ide Indonesia yang satu sebagai penerus Hindia Belanda. Daripada dipecah belah menjadi beberapa koloni, Indonesia Raya selalu dimainkan dan dinyanyikan pada upacara bendera, yaitu pada saat pengibaran atau penurunan bendera Sang Merah Putih, terutama pada upacara Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Bendera negara harus dinaikkan atau diturunkan dengan mat serta dengan tarikan dan uluran yang diatur sedemikian agar bendera mencapai puncak tiang bendera ketika lagu berakhir. Setiap orang yang hadir pada saat lagu kebangsaan diperdengarkan dan atau dinyanyikan wajib berdiri tegak dengan sikap hormat. Lagu kebangsaan Indonesia Raya juga wajib diputar di stasiun televisi radio sebelum pembukaan stasiun televisi dan radio. Kelima yaitu semboyan negara. Kata Bhinneka berasal dari dua kata yang mengalami sandi, yaitu Bina terpisah, berbeda, dan Ika itu. Kata tunggal berarti satu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika secara eksplisit dapat diartikan berbeda itu tetap satu, yang bermakna meskipun dalam aneka keanekaragaman, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan utuh nan kokoh.
Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas ragam adat, istiadat, dan budaya, serta bahasa daerah, ras, suku, bangsa, dan agama, serta kepercayaan. 6. Yaitu dasar falsafah negara. Terdapat dua pengertian falsafah, yaitu falsafah dalam arti proses dan falsafah dalam arti produk. Falsafah dalam arti proses adalah aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Sedangkan falsafah dalam arti produk adalah pengetahuan, ilmu, konsep, dan pemikiran para filsuf yang lazimnya merupakan suatu aliran tertentu seperti rasionalisme, materialisme, dan program STEAM. Oleh karena itu, Pancasila dapat digolongkan sebagai falsafah dalam arti produk, yaitu sebagai pandangan hidup. Ketujuh yaitu bentuk negara. Kedaulatan rakyat ini terlihat terutama dalam kekuasaan legislatif yang terdiri dari 3 lembaga, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, serta Dewan Perwakilan Daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam makna trias politika dan penerapannya di Indonesia, dan juga pemilihan presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi perwujudan permusyawaratan perwakilan yang diutarakan dalam Pancasila sila kelima tercermin dari ditunjukkan wakil-wakil rakyat yang berfungsi untuk mewakili rakyat dalam menjalankan lembaga-lembaga negara. Kedelapan yaitu konstitusi hukum negara. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dan pada produk hukum lainnya. Terlebih jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya. Ada kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggara negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara, ataupun keinginan dari sekelompok orang belaka. Baik, cukup sekian presentasi dari saya mengenai identitas negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.